sebaiknya di sebelah ini, sebelah kiri atau sebelah depan kita ya, biar mudah. Ini tadi disiapkan. Kursinya tajam ke Ini ceritanya pasiennya ke sebelah sini ya, tempat duduknya gini ya, cuman karena mau didemonstrasikan berarti ke sebelah sana. Ya. Pada fase laten ya, salah satu fase laten kita sudah mengajarkan bagaimana pasien teknik meneram yang baik ya, mengedan yang baik. Karena ketika masuk ke fase aktif, apalagi sudah masuk fase transisi kala 2, itu sudah tidak efektif lagi ya pasien mengikuti perintah kita. Maka di ini apa? Ininya bacain. persiapan alat, refreshing, pengkonsen. Disiapkan ya, alatnya sudah disiapkan. Kalau ini bisa juga pakai undergrad. Masuk pertama lagi. Masuk pertama. Dek, hari waktu kata tiga hari lu kene. Hari waktu. Hari waktu hari lu kene yang udah selesai. Orang pertama. Ya, stop. Dari mungkin lah. Pasang selimut. Oh ya. Satu aja, satu orang. Pasang perlak. Kita pasang perlak dulu ya. Bu, diangkat ya Bu ya bukunya. Ya, ceritanya nanti diangkat. Kemudian kita pasang perlak memanjang seperti ini. Ya. Sampai ke dalam. Nah, ujungnya ya kita lipat ke dalam sini. Supaya nanti kalau ada darah cairan itu turunnya ke sini ya. Kemudian ujungnya kita masukkan ke dalam Ember. ya. Terus pasang Selimut. Jadi selimutnya ya, ini kan ganti sama aja. Ya, betul ya Bu ya. Pasang dulu selimutnya. Terus pakai barasol. Ya. Kemudian kita juga siapkan handuk atau pernel ya di atas perut ibu. Ya, untuk nanti bayi ya. Kemudian kita pasang barang. Terus apa lagi? Letakkan bengkok satu dekat selangkangan. Dan satu buah lagi di dekat kaki. Diisi cairan disinfektan. Ya, kita buka. Nah, kemudian ya kita cuci tangan terlebih dahulu. Ya, kita cuci tangan. Kalau misalnya ada korentang, kita bisa pakai korentang. Kalau misalnya tidak ada korentang, kita cari pinset steril. Ya, kalau tidak ada pinset steril, ya kita asal tahu ya, asal tahu nanti bagian mana yang boleh dipegang. Kita ambil dulu sarung tangan. Ya, ceritanya tidak ada nih, korentang juga nggak ada ya. Kemudian pinset
steril juga tidak ada. Ya, saya ambil sarung tangan. Ya, karena ini kan bagian dalamnya. Ya. Kemudian dipakai. Ya, jaga yang sebelah kanan. Kalau misalnya sarung tangannya masih di sini, ya tinggal dibuka aja. Ya, sarung tangan saya tinggal dipakai. Sarung tangan. Mau dipakai dua-duanya langsung enggak? Cuma nanti lihat yang kanan harus dijaga kesterilannya. Ya. Kalau misalnya ragu, ya, ini nggak usah dipakai dulu yang kanan ya, takutnya nanti on steril ya. Tapi kalau misalnya kita yakin, boleh. Sih, sepertinya. Kemudian kita, nah ini kan tadi steril ya, kita bisa ini pindahkan dulu supaya tidak menghalangi. Nah, tadi ambil bengkok ya, kemudian diletakkan satu Di dekat selangkangan. paha ya, satu lagi di selangkangan. Selangkangan. Kita suruh pasiennya mundur. Ya, mundur. Ya, yang satu diisi cairan desinfektan, saplon atau DTT diisi ya, saplonnya. Oke, terus Perawatan perineum. kita lakukan perawatan perineum ya. Kita sambil tadi ya lihat dulu respon pasiennya. Ceritanya ini sudah lengkap, sudah sedang fase aktif ya. Kita siapkan dulu alat. Setengah Kohler ya. Kalau kita sendiri ya kita siapkan di pinggir. Boleh ya di pinggir ini atau nah ini ujungnya itu keluar ya, supaya nanti ketika kita periksa dalam kemudian ternyata sudah lengkap ya, tangan kita kan nggak bisa keluar lagi ya, jadi kita bisa ambil ya bagian yang sudah keluar tadi ya, supaya tidak mengkontaminasi daerah yang steril tadi ya. Mana lagi kita lakukan vulva hygiene ya. Kalau sebelum itu mana yang ini ya, ini nggak pakai alkohol. Itu tempatnya alkohol ya, salah tempatnya ya. Kapasnya kan steril ya, dimasukin cairan, pakai cairan sudu. Kita lakukan vulva hygiene terlebih dahulu. Berapa pakainya? 5. Ya, cuma 2 ya, bedanya 5. Oke. Kemudian kalau misalnya ini kan harus dijaga kesterilan ya, kita ambil pinset 1 ya, tadi diperas ya, simpan di sini ya, 5 ceritanya ya. Kemudian kita lakukan vulva hygiene. Tangan ini kita on kan ya, kita on sterilkan. Oke, kita ambil ya, buka 1 ya, ambil lagi, buang ya, ambil lagi ya, dan seterusnya sampai 5 terakhir di introitus ya. Kemudian pinsetnya kita simpan di bengkok ya. Berikutnya apa? Ya, periksa dalam. Kita tuangkan betadin ke kom yang ada di dalam sini ya. Kemudian kita lakukan periksa dalam pada saat ibunya mules ya. Kalau nggak mules sih nggak usah ya. Kalau misalnya nggak ada tanda-tanda mau masuk kala 2 ya, tidak usah dilakukan ya. Tadi lihat berapa 4 jam sekali ya kita melakukannya. Misalnya ibunya sudah, kita lihat juga sudah ada tanda-tanda ya, tanda-tanda kala 2 ya. Ibunya juga sudah mengeluh tidak bisa menahan untuk mengedan lagi ya, kita lakukan periksa dalam ya. Kita rabak kundusnya ya, kemudian kita celupkan tadi ke betadin ya. Kita lakukan periksa dalam seperti yang kemarin ya, sama ya, dari depan dulu ya, dari vagina dicek ada
hambatan atau tidak, ada masa atau tidak. Kemudian ke dalam lagi ketemu serviknya ya, berapa pembukaannya, tipis atau tebal ya, lunak atau kaku ya. Kemudian cek juga tadi pembukanya sudah sempurna atau belum, berapa pembukaannya, cek selaput ketubannya utuh atau tidak, cairan ketubannya. Kemudian cek juga presentasinya apa, molasenya atau penyusupannya derajat berapa ya. Sudah. Apabila kita menemukan ternyata pembukaannya sudah lengkap, kemudian ketubannya masih utuh, kita segera pecahkan. Ya, biasanya 9 juga ya, untuk merangsang kontraksinya, untuk mempercepat pembukaan 9 juga sudah dipecahkan. Ya. Nah, ini ceritanya ketubannya masih utuh dan pembukaannya sudah lengkap. Ya, kita langsung pecahkan. Jadi si tangan ini tidak keluar dulu. Kita langsung ambil setengah kohlernya. Ya, kita pecahkan. Ya, caranya ini kan ada pengaitnya ya. Selipkan di jari kita. Ya, diselipkan. Ini kan tajam ya. Kita boleh dibalik ke sini. Ya, selipkan. Nah, jangan sampai ujung, jangan sampai melebihi. Ya, jadi yang paling ujung itu tangan kita. Habis ini kita putar ke depan. Kemudian pegang dengan tangan kita, satu tangan ini pegang seperti ini. Nanti ini kaitkan ke selaput ketubannya. Kaitkan dengan menggerakkan ujung jari kita. Ngerti? Ya, tadi ceritanya dia di dalam. Ya, kita balikan dulu, takutnya ini kan menggores dinding vagina, bagian janin ya, makanya selipkannya dibalik. Ya, dibalik, dilindungi. Masukkan. Setelah di dalam tadi diputar, ya, kemudian dipegang oleh jari kita, satu jari ini, kelihatan? Ya, sambil diraba, kan ujung jari ini meraba selaput ketubannya ya, sudah kerasa kan, nyoy gitu ya. Ini selaputnya nanti kita gerakkan. Ya, sebelumnya kita siapkan bengkoknya, didekatkan supaya cairan ketubannya tidak kemana-mana. Ya, kemudian tangan yang satu, ya, lindungi. Tadi lupa APD-nya ya, kalau di lapangan nanti, tapi sudah jarang dipakai juga ya. Boleh pakai kacamata Google ya, pakai apa? Penutup, pakai sepatu bot ya, dan lain-lain. Ya, tangan kita ya lindungi dari cipratan air ketuban. Ditutupkan di sini. Ya. Kita pecahkan, langsung ditampung. Sambil dilihat jumlahnya, warnanya, baunya, ya, kita kaji. Normal tidak. Kalau misalnya ada infeksi, biasanya warnanya sudah kehijauan ya. Yang normal itu ya bening, kekuningan ya. Oke, sudah. Nah, biasanya ini langsung ibunya mules. Ya, begitu keluar. Oke. Ya, kita pimpin aja ya ibunya. Bu, kalau mules ya boleh. Misalnya coba ngeden sambil diperhatikan ya. Ngedennya efektif tidak. Kalau ngedennya efektif, nanti si kepala ini akan mundur, akan maju ya. Jadi begitu ibunya ngeden, nah posisi normal ya, normal kan yang 7 movement itu ya. Ketika bayi mau lahir itu posisi mukanya ada di bawah. Ya, yang ideal itu seperti ini ya. Jadi ketika ibu ngeden ya, maka ini akan kedorong ya. Ketika ibunya berhenti ngedennya, maju mundur lagi. Terus maju mundur seperti ini. Nanti ada suatu saat dia itu crowning namanya. Jadi dia tetap terfiksasi ya, kurang lebih 5-8 cm. Nah, gini, udah crowning namanya. Terlihat lebih lebar, agak diem. Ya, ini yang disebut dengan crowning. Ya. Sok, mangga apalagi? Ya, terus kita pimpin sambil perhatikan ya. Kita juga bisa tadi ya stimulasi gitu ya. Nah, kalau misalnya sudah ada tanda-tanda mau kalah 2, oke, ya kita sambil mempersiapkan yang lainnya. Apalagi buka sarung tangannya. Ya, buka sarung tangannya ya. Ceritanya ganti lagi. Ya, jangan halaman. Pasang ini sudah steril ya. Kemudian pasang dup steril. Ini dupnya steril. Kita pasang di bawah. Kita tutupi
lindungi sarung tangan kita ya, pensul kita. Gua angkat bokongnya ya, ini ceritanya ngangkat, nah kita nanti masukin. Saya bantu aja ya. Memang kalau menolong persalinan tidak bisa full 100% steril ya, pasti akan sedikit-sedikit kena, tapi kita seminimal Mungkin. ya. Bisa juga pakai underpad ya, underpad boleh minta tolong ya asistennya untuk dipasangkan di bawah ya. Kalau di lapangan tidak pakai steril ini, diganti pakai underpad langsung ya. Ini underpadnya saya pegang aja ya. Jadi kalau di lapangan pakai ini pasang gitu ya. Oke, mangga. Apa lagi? Duk bolong. Ya, kita pasang bolongnya. Tadi masih steril ya, kita pasang bolongnya. Jadi untuk melindungi daerah yang tidak genital ya dari daerah yang lainnya, supaya nanti kalau kita kena juga kan kenanya ke bolong yang steril. Terus ya, pimpin ke sana ya Bu, ngeden Bu ya, bagus ya, dia maju sambil kita liatin. Nah, kalau sudah proning gini, tangan kita menahan di bawah membentuk setengah mangkuk seperti ini antara jari ibu jari dengan jari telunjuk. Jadi kita tekan, karena ini kan pentem keras ya. Dan ininya juga ada bawahnya, kalau itu kan dia di ujung ya. Di ujung jadi tekan gitu ya. Ini yang harus kuat itu telapak. Jadi telapaknya nempel di perineum. Ya, nempel di perineumnya. Ya, yang atas ini sama telapaknya juga yang menahan klitoris. Gini ya. Atau gini juga. Ya, dua-duanya gini. Tahan. Ya, dia akan maju mundur sampai proning. Ya. Nanti pada saat dia proning, nah kalau misalnya ada indikasi untuk dilakukan episiotomi, kita lakukan episiotomi. Cukup tangan kita itu, ayo Bu ngeden ya, kita tahan di atas tahan. Lihat aja tahan juga ya, nggak harus terus-terusan ya. Kalau misalnya udah mulai teregang baru tahan gitu. Kalau masih kelihatan ini mah nggak usah ya, nggak usah ini. Ya, sambil boleh diraba-raba ya, di ini dibantu ya. Oke, ya kemudian ternyata proning dan perlu episiotomi. Ya, kita ambil gunting episnya. Ya, gunting epis, kemudian ambil kasa, celupkan ke betadin, ya, celupkan, kita desinfektan dulu daerah yang mau diepisnya, dibuang, ya. Ayo Bu ngeden, ya, sambil kita masukin, ya, 2 atau 3 jari kita ke dalam, ya, meraba perineum, seperti ini, ya, sambil diraba nih pakai ibu jari, kelihatan? Ya, ini masuk ya. Tangan kita yang punggung tangannya ini melindungi kepala janin. Ya, yang depan ini kan merasakan ya sambil diraba. Merasakan sudah tipis atau belum. Ya. Ini tadi dicelupkan dulu ke betadin. Ya, kemudian kita siapkan. Ayo Bu ngeden. Ya, ketika ibunya ngeden, proning, kemudian kita gunting. Ya. Oke, sudah selesai. Ya, kemudian kita bantu melahirkan. Ya, ini dicopot ya. Kenapa dicopot? Karena bayinya nanti nggak bisa keluar kalau masih ada ini. Karena ini pentem ya. Jadi dia nggak bisa keluar. Ya, kita tinggal terus ibunya pimpin untuk mengedar. Ya, kita pastikan juga ibunya kosong nggak kemihnya. Kalau misalnya penuh, ya boleh dibantu pakai pasang kateter ya. Oke, ngeden terus kita tahan aja seperti ini. Ya, nanti bayinya akan turun. Ya, kita tahan 2 tangan ya di atas, 1 tangan di bawah seperti ini terus. Ya, dia, ayo terus ngeden Bu, ngeden ya. Oke. Nah, setelah keluar seperti ini, ya. Kita bisa tangan kita yang di atas ini sambil, karena dia defleksi ya, ekstensi kan fase berikutnya ya. Ya, kita tahan di atas supaya ini tidak terlalu hiperekstensi. Ya, defleksi maksimal. Ya, kita pertahankan dia tetap fleksi.
Nah, kemudian kita cek lilitan tali pusar di sini. Ya, ada tidak? Cek. Kalau misalnya ada longgar, ya kita keluarin ke sini. Kalau tidak, tadi ya kita ambil klem, ya kita klem pasang, ya klem 2 nanti digunting, gitu ya. Tapi harus segera dilahirkan. Ya kemudian bayi ini boleh kita miringkan 45 derajat. Kalau misalnya mau disedot, ya pakai sling shaker, ya ini tinggal dimasukin ya ke mulut hidungnya, ya kita sedot, nanti masuk ke sini. Atau misalnya pakai pipet tadi, ya disedot, gitu ya, miringkan. Nah setelah ini nanti bayi akan melakukan putaran paksi luar, ya. Tangan kita tadi kan gini terus ya. Tangan kita sekarang satu di bawah, satu di atas. Mau gini miring-miring boleh, mau gini juga boleh. Ikuti, dia akan memutar ke arah punggung. Ya, bayinya mutar. Ya, kita ikuti aja. Ya, dia mutar, kita ikuti. Nah, setelah itu kemudian salah ya punggungnya di sini. Ya, sini. Ya, salah mutar. Ya, dia akan kita bantu untuk lahirkan bahu atas atau bahu depan. Kita tarik ke bawah. Ya, sampai ini lahir. Kemudian kita tarik ke atas sampai bahu ininya lahir. Ya, kemudian kita sangga susur. Susur ke dalam, jepitkan di ketiak sampai ke ini apa nih ini? Di antara paha. Ya. Kemudian kita simpan di atas. Gimana itu? Ya, ini di sini. Ya. Kemudian kita lakukan pemotongan tali pusar. Kita ambil yang ini, ya. Ini kurang lebih 5 cm. Kita pasang pret aja ya. Ini nggak dijepretin karena susah nanti bukanya lagi. Ya, ini ceritanya sudah terpasang di sini. Ya. Kemudian kita pasang klem yang kedua. Ya. Di sini kan ada pembuluh darah. Ya, jangan lupa ini diurut dulu, dipincit. Jangan sampai ada darahnya, pijit, tekan, ya kurang lebih 2 cm jaraknya. Ya, kemudian tekan gini ya, supaya darahnya nggak balik lagi. Kemudian baru kita pasang klem yang kedua. Kalau sudah dipasang gini, ini jangan dibiarkan tergeletak gitu. Ya ini kan bisa, ini kan bahannya logam ya, bisa bayi kan mudah hipotermi, ya. Kemudian ini juga kan tajam. Ya, bisa melukai. Ya, kita balikan seperti ini. Kemudian boleh mangga pakai lady Wotten. Ya, kalau itu sih karago pakai lady Wotten ya, didesinfektan. Atau bisa juga pakai kasa. Ya, kasa celup betadine, didesinfektan aja daerah yang nanti mau dibalikin lagi. Ya. Nah, kemudian kita pakai gunting plasenta, gunting tali pusar. Ya, tangan kita di bawah. Ya, untuk melindungi jika ada cipratan darah tidak ke bayi gitu ya, tapi ke tangan kita gunting. Ya, kemudian copot. Ya, nanti ininya tinggal sisa. Ya, sisa dari apa? Tadi ya. Nanti kan seperti ini ya. Kalau sudah copot. Ini biarin aja dulu. Ya, kemudian kita lakukan perawatan tali pusar ya, asal aja, nggak usah ini ya. Kemarin diapain? Dikit segitiga. Segitiga ya, kemudian tadi ya di tengah. Ya, karena ininya mangap ya, jadi susah. Oke, sudah. Kemudian kita keringkan bayinya ya, mukanya, kemudian keringkan badannya. Ya, kecuali tangan dan kaki. Ya, sudah itu kemudian kita lakukan inisiasi menyusu. Ya, kita tempelkan di ibunya. Ya, kita ganti pernelnya yang baru. Ya, boleh kita tutupkan. Tutupkan supaya bayinya tidak kedinginan. Biarin dia inisiasi menyusu. Nah, langsung kita fokus ke sini. Ya, kita
juga kandung kemihnya, kosong atau tidak. Kalau misalnya penuh, ya boleh kita bantu kateterisasi. Tadi misalnya pakai kateter logam, ya, tinggal kita masukkan ke uretranya, ya, kemudian kita keluarin, ya. Atau misalnya pakai yang melaton, ya, tinggal kasih jeli, ya, kita masukkan, keluarkan, ya, karena kandung kemih yang penuh ini akan menghalangi lepasnya plasenta. Ya, sambil kita cek juga kontraksi rahimnya bagus atau tidak. Ya, kita berikan suntikan oksitosin 10 unit, ya, intramuskuler. Ya, itu wajib yang pertama, ya. Nanti dosis berikutnya tidak wajib. Ya, kita cek. Oke, kita tunggu, ya. Mulus enggak? Ya, kita cek apakah si plasenta ini sudah lepas atau belum. Ya, kalau ini panjang kan, ya. Kalau kepanjangan boleh kita pindahkan si klem arterinya, ya, ke depan. Kita urut, ya, ke depan, ya, sampai mana? Ya, kita ini pindahkan. Buka, pindah. Ya, kemudian kita cek apakah si plasenta ini sudah lepas atau belum dari dinding rahim. Ada berapa cara di situ? Ada 3 cara. Cara Strassman, Kushner, dan Klein. Ya, kalau cara Strassman yaitu dengan cara direnggangkan, bukan ditarik, ya, tapi kita ini penegangan tali pusat terkendali itu kayak gini. Regangkan sedikit, ya, boleh. Bukan ditarik, ya, cuma dirasakan aja ini masih nempel atau enggak. Gitu, ya. Nah, cara Strassman itu tadi diregangkan, kemudian pundusnya diketuk. Nah, kalau misalnya bergetar, ya, ininya ikut, ya, berarti belum lepas. Kalau misalnya ketika diketuk ini dia tidak bergetar, malah terus menjulur keluar, berarti sudah lepas. Yang kedua adalah cara Kushner, ya, cara Kushner itu dengan palpasi. Jadi dari atas simfisis, ya, kita regangkan seperti ini, ya, kita, ya, dorong ke arah abdomen. Kalau misalnya ini ikut masuk, gitu, ya, berarti belum lepas. Tapi ketika kita palpasi ke arah abdomen, kemudian ini menjulur, berarti sudah lepas. Dan terakhir adalah cara Klein. Ibunya suruh ngeden. Ya, ayo Bu, ngeden, dia menjulur. Berhenti, maju lagi, ya, berarti belum lepas. Tapi kalau misalnya ngeden, si tali pusat ini menjulur keluar, ya, ketika ibunya berhenti ngeden ini tetap menjulur, tidak balik lagi, berarti sudah lepas. Ya, silakan mangga mau dipakai yang mana. Yang biasa dipakai itu yang cara Kushner. Biasanya kalau di lapangan, ya, 1 cara aja, kelamaan kalau 3-3-nya dipraktekkan, ya. Nah, kemudian ada tanda-tanda plasenta itu akan lahir. Biasanya akan keluar darah tiba-tiba, gelap, ya. Kemudian biasanya si rahimnya juga dia kontraksi lagi kuat, membundar, dan terlihat massa di introitus, ya. Ada massa di sini, terlihat, ya. Sudah kelihatan massanya di sini, ya. Ada jaringan plasentanya di jalan lahir, ya. Nah, biarin aja, ayo Bu, ngeden Bu, ya. Kita bisa gulung ini, ya, gulung, ya, ayo Bu, ngeden Bu, kan ini terus menjulur, ya, ngeden. Nah, kalau sudah hampir semua, kemudian kita tangkap dengan 2 tangan, ya, tangkap, jangan langsung ditarik, tapi diputar searah jarum jam. Putar, jangan sampai ada yang lepas. Misalnya di situ masih ada yang nempel, kalau kita tarik kan bisa lepas, ya, lepas, ya, ini. Nah, nanti terakhir mungkin di sini masih ngambai panjang, ya, si selaputnya. Kita ambil pinset, ya, si selaputnya itu kita tarik, ya, sedikit pilih, ya, tarik lagi, jangan dicabut sekaligus, ya. Oke, ya, kemudian kita siapkan baki plasentanya. Simpan aja dulu, ya, nanti dikaji. Terus berikutnya apa? Ya, cek kelengkapan plasenta, ya. Kita buka, ya, lihat selaputnya utuh atau tidak. Kalau misalnya robek selaputnya, berarti kemungkinan ada yang tertinggal. Kalau utuh relatif aman, ya, hanya dibekal
bekas nempelnya aja. Ya, untuk ngelihatnya boleh nanti dibuka ya. Kita ukur ya panjang tali pusatnya. Di situ kan ada harga normalnya ya. Nanti diukurnya ya, satu jengkal kita harus sudah tahu masing-masingnya satu jengkal itu berapa senti tangan masing-masing. Kemudian lihat insersinya ya. Dia nempelnya kalau ini kan marginal ya, agak di pinggir ya, tidak di tengah-tengah. Ya, lihat insersinya, kemudian beratnya kira-kira berapa gram. Normalnya kan ada di situ ya. Ya, kemudian diameternya berapa senti kita ukur. Ya, kemudian tebalnya. Ya. Kemudian cek juga jumlah kotiledonnya. Tadi dibuka ya, kemudian kita raba. Ya, ada yang tertinggal nggak? Nanti yang tertinggalnya seberapa besar? Berarti harus dicari ke dalam. Oke, kemudian nih ya, ada berapa? Satu arteri, satu panel, dua arteri ya. Kita cek pembuluh darahnya ya. Oke, sudah. Ya, kemudian kita cek lagi tadi kontraksinya bagus nggak? Kalau misalnya kurang bagus, boleh tadi berikan lagi observasinya, siapin lagi, kita suntikan kembali ya observasi. Biasa metergin ya kalau sudah pasien lahir, metergin dikasih. Terus apa lagi? Nah, setelah itu baru kita eksplorasi ya, cek ya. Eksplorasinya kita masukin tangan ke dalam ya, kemudian keluarin ya sampai bersih ya, tidak ada lagi sisa-sisa jaringan atau bekuan-bekuan Darah. ya, ganti lagi, makanya ini secukupnya ya kasanya. Lihat nanti di kasanya ada bekuan enggak ya, ada jaringan enggak ya, sampai bersih. Nah, kalau sudah bersih, tadi kan di epis ya, kita lakukan hacketing ya, tadi pasang tamponnya, masukin ya, ininya julurkan keluar. Jadi kalau ada darah keluar ketutup ya, terserap oleh tampon ini. Kemudian kita lakukan hacketing ya. Setelah hacketing selesai ya, ini biasanya darahnya banyak ya, tampung, keluarin ya, darahnya langsung keluar. Kemudian kita cek ya, pastikan bahwa anusnya tidak terjahit dan jahitnya sudah rapi. Kita tusuk ya, pakai jari kelingking, masukin ke anus ya, kemudian agak diangkat ya, nanti kita lihat dari vagina ya, gimana jahitannya, sudah terjahit semua enggak. Dengan ngecek, kalau ada yang tidak terjahit masih mungkin keluar darah segar ya, masih keluar ya. Kemudian kalau anusnya ikut terjahit, jari kita nggak akan bisa masuk ya, karena anusnya kejahit. Oke, sudah aman ya. Kemudian kita bersihkan observasi ya, kita ya sambil berjalan kita sambil menghitung juga ya, kira-kira darah yang keluar itu tadi ya, di sini semua itu lebih dari 500 cc enggak ya. Kalau bisa lebih berarti dikatakan ada perdarahan ya. Biasanya dari keadaan umum pasien juga sudah terlihat ya, keadaan biasanya tensinya turun ya, nadinya juga ya. Nah, setelah selesai, kemudian kita bersihkan ibu ya. Tadi kan ya, kita bersihkan ibunya ya, kita ini buang ya, dilap, bersihkan ya, semua sudah ya. Tadi plasentanya dimasukin kemana ya? Plasentanya ya, kasih kresek, masukin ke pendil biasanya. Jangan lupa ininya jangan dibuang ya, kasihin ke keluarga ya. Kemudian kita ya, masuk ke kala 4 ya, sudah rapi. Ibu tidak dulu pakai pembalut ya. Kita kalau di lapangan, kalau nggak pakai pispot, mungkin biasanya langsung pakai pembalut ya, dicelanain, nanti tinggal dicek aja, dibuka ya, cek nanti dari pembalutnya berapa jumlah perdarahannya. Tidak pakai pampers dulu ya, pakainya pembalut ya. Atau kalau secara SOP sih harusnya pakai pispot ya. Kita pasangkan ya, angkat Bu, kita pasang ya. Kemudian ya, kita selimutin dulu ibu ya. Biarin aja bayinya nyusu dulu gitu ya. Cek ibunya, kasih makan, kasih minum ya, cek keadaan umum dan lain-lain. 1 jam pertama kan ada ya, di tiap 15 menit ya, kita observasi tekanan darahnya, kontraksi dan lain-lain, jumlah perdarahan. Setelah 1 jam kita cek lagi berapa jumlah perdarahannya
oh sekian cc, tutup lagi, tunggu 1 jam lagi. Ya, nanti setelah 1 jam lagi kita cek lagi, gitu ya. Tiap 30 menit ya kita cek. Setelah aman tidak ada perdarahan, ya baru kita pasangkan pembalut. Ya. Oke, jumlahnya tidak banyak, perkiraan aja berapa cc. Kita pasangkan tadi celana pembalutnya, pakai, baru ibu dipindah ke ruang nifas. Ya. Oke, kemudian kita pendokumentasian ya dari kelas 1 sampai kelas 4. Ya, mangga ada yang mau ditanyakan? Kalau misalnya si anak itu misalnya kalau ada apa namanya, siapa sih gitu, ada hipoksian itu yang pertama kali